Di situ dia melihat ada sebuah kayak perkampungan. Perkampungan itu perkampungan kumuh, dan yang lebih mengherankan lagi, yang lebih mengagetkan lagi, si Anton itu melihat. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Acong Japang, di cerita Acong ya. Kali ini saya pengen bercerita tentang pengunjung pasar malam. Tapi sebelum masuk cerita, saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik video saya, juga teman-teman yang udah subscribe channel saya. Dan saya ucapkan juga selamat bergabung ya buat teman-teman yang baru aja klik video saya. Oke, langsung saja mungkin ya. Cerita ini sebenarnya dari cerita teman saya ya. Teman saya dan sepupunya. Dan cerita ini terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Kalau di Jawa itu ada yang namanya jalur Pantura ya. Dan kalau di Palu itu ada yang namanya Pantai Barat dan Pantai Timur. Nah, si teman saya ini namanya Anton dan sepupunya namanya Zaki. Jadi si Anton dan Zaki ini, jadi kampung halamannya tuh di daerah sekitar Pantai Timur. Dan saya nggak perlu nyebutin ya di mana itu, soalnya kalau untuk orang sekitaran Sulawesi atau terutama daerah Palu itu pasti tahu gitu, tempat-tempat yang bisnis lah, daerah antara Pantai Timur dan Pantai Barat gitu ya. Jadi saya nggak perlu sebutin nama tepat lokasinya tuh di mana gitu ya. Ada suatu cerita ya dari Anton. Saat itu lagi liburan. Kemudian si Anton itu pulang kampung. Terus dia main ke kampung halamannya yang ada di Pantai Timur itu. Dan kemudian suatu siang dia bercerita sama, ngobrol lah sama saudaranya yang namanya Zaki. Terus dia ngomongnya kayak gini, bro, anterin dong ke tempat-tempat yang asik gitu. Nah terus si Zakinya bilang gitu, mau asik yang kayak gimana gitu. Iya, yang biasa lu ceritain gitu. Oh, si Zaki langsung ngerti. Ya udah, kalau lu mau, pas kebetulan ntar malam ada pasar malam katanya. Ayo kita main ke situ. Nah, kebetulan teman sepupunya ini, si Zaki ini ya, ini memang sedikit banyak punya punya sedikit gitu ya. Jadi ada kayak tahulah tentang mistis, tahu tentang itulah buat jaga diri gitu. Nah, tiba waktu malam itu, akhirnya si Zaki sepupunya itu ngajakin Anton ke pasar malam yang udah dijanjiin gitu. Udah kata si Zaki, Ton, coba lu perhatiin ya, pengunjung di sini sama pedagang juga gitu, sama pokoknya semua orang-orang yang ada di sekitar sini gitu. Akhirnya si Anton perhatikan, dia takut mungkin ada yang mencurigakan atau mungkin jin atau apa gitu ya. Dia perhatikan orang dari kepala sampai kaki, dari mulai cara berbicara gitu. Dia lihat biasa aja sih gitu. Ya namanya pasar malam, apa kayak pasar biasa juga kan, riuh, rame gitu. Terus dia bilang, ya saya biasa aja sih lihat orang kayak gitu. Coba perhatikan. Nah, coba kamu perhatikan ibu-ibu yang pakai kerudung itu. Akhirnya si Anton itu perhatiin, itu ibu itu lagi belanja, ya kayak belanja makanan gitu. Tapi dia tuh nggak banyak bicara,
Dia nunjuk ini nunjuk itu, kemudian dia bayar, kemudian dia pergi dari situ ya. Kemudian ya mereka berdua tidak terlalu banyak komunikasi, terlalu banyak bicara gitu, si Anton dan si Zakinya ya. Mereka terus memperhatikan ibu itu sampai akhirnya ibu itu selesai belanja dan ibu itu kemudian berlalu ya. Dia meninggalkan pasar itu dan mereka berdua pun mengikuti dengan sedikit memberi jarak gitu ya kan, takutnya si ibu itu ngeh gitu, takutnya saya lagi diikutin gitu. Jadi mereka sedikit memberi jarak dan tidak tidak memberi sign kalau mereka itu lagi ngikutin seseorang gitu atau mengikutin sesuatu gitu. Akhirnya tibalah si ibu itu di semacam kayak ya jembatan gitu kan. Biasanya kalau di pinggir jembatan suka ada kayak ada semen gitu ya yang biasa buat duduk-duduk gitu. Nah, di jembatan itu di sebelah kanan itu ada lampu penerangan dan kemudian di bawahnya itu ada muda-mudi ya, anak-anak muda lagi nongkrong gitu, ngobrol-ngobrol. Dan di sebelah kirinya itu nggak ada penerangan, terus nggak ada seseorang pun di situ. Dan kemudian si ibu itu berhenti di sebelah kiri, yang kursi-kursi sebelah kiri. Kemudian dia duduk. Sebenarnya sih kata si Antonnya dia bukan duduk, tapi lebih tepatnya itu dia jongkok gitu. Si ibu itu jongkok di atas semen gitu, di atas itu. Kemudian si ibu itu mengeluarkan bungkusan tadi yang udah dia beli itu ya, bungkusan makanan tadi ya. Kemudian dia buka, kemudian dia makan seperti biasa ya. Si Anton juga memperhatikan cara makannya juga biasa gitu. Cuman yang dia perhatikan, ibu itu nggak minum, dia makan aja gitu. Mereka terus memperhatikan si ibu itu lagi makan. Setelah beberapa saat setelah itu, ibu itu selesai makan. Nah, entah mungkin makanannya habis atau enggak, itu si Anton sama Zaki kurang begitu perhatikan gitu ya. Akhirnya bungkusan tadi dibungkus kembali. Dan sedikit ini ya guys, jadi di bawah jembatan itu kayak ada jalan kecil kan, itu ada kayak kali kecil gitu, dan di bawah itu ada jembatan, ada jalan kecil, jalan setapak buat turun ke bawah itu. Dan kesana lagi tuh kayak semacam kebun gitu ya, udah gelap banget, udah kebun gitu. Nah, si ibu itu akhirnya turun dari semen-semen tadi. Dia turun, kemudian dia berjalan menuju ke bawah yang jalan kecil tadi. Dia menuju ke bawah jembatan. Dan anehnya guys, orang-orang di sekitar situ bukan tidak begitu ya, tapi tidak memperhatikan dengan kedatangan ibu yang tadi gitu. Mereka terus asik bercakap-cakap gitu kan. Di situ sih si Anton dan Zaki nggak begitu ngeh juga ya mengenai para pemuda yang duduk di sebelah kanan ya, karena mereka lagi fokus sama ibu-ibu itu gitu. Dan kemudian saya lanjut cerita ya. Si ibu tadi itu akhirnya turun. Dia turun ke jalan kecil itu. Setelah beberapa saat itu kemudian Anton dan Zaki terus mengikuti mereka. Nah, terus si Anton bertanya kepada Zaki, memang kenapa tuh sama ibu itu? Nggak ada yang aneh. Udah kamu diem aja, kamu ikutin aja, kita ikutin aja gitu. Akhirnya mereka berdua pun mengikuti ibu itu dengan sedikit mengambil jarak ya. Kemudian tiba beberapa saat, ibu itu pun akhirnya hilang di kegelapan ya, karena bagian sana itu katanya kayak kebun gitu, udah gelap, udah nggak ada cahaya gitu. Nah, si Zaki kemudian menghentikan langkah Anton, tangan ditarik, sebentar katanya. Yang kamu lihat tadi, kamu rasa aneh nggak? Kata si Anton, yang saya lihat aneh sih bagian terakhir, karena ibu itu pulang lewat jalan kecil yang gelap ini gitu. Selain itu tidak ada yang aneh dari ibu itu. Ibu itu belanja seperti biasa, dia berjalan juga napak tanah gitu, dan dia makan biasa walaupun dia nggak minum gitu. Kemudian Zaki mengambil sebuah ranting gitu ya, ranting kayu gitu.
Kemudian dia menggaris tanah itu sekitar 1 meteran, set digaris. Kemudian coba kamu kemari, saya kurang paham ya apa yang dimantrakan atau diucapkan kepada si Anton ya, si Zaki waktu itu ya. Zaki itu melakukan sesuatu kepada Anton, kayak jadi matanya itu katanya kayak ditutup gitu, ditutup kayak 2 jempol. Kemudian ini nggak tahu apa yang diucapkan. Kemudian si Zaki ngomong, kamu ini garis, jangan sampai satu kaki kamu tuh melewati garis ini. Satu kaki kamu silakan lewati, tapi yang satunya tinggal di belakang garis gitu. Nanti kamu akan melihat sesuatu di situ. Bener nih? Iya bener. Nah terus akhirnya si Anton itu, dah satu lagi pesannya katanya, kamu jangan bersuara dan jangan berkedip. Sedangkan berkedip aja nggak boleh, apalagi bersuara katanya. Ya udah, terus si Antonnya akhirnya mengiyakan gitu. Akhirnya si Antonnya dari belakang garis itu kemudian melongokkan badan ke situ, menembus garis, dan kakinya juga, salah satu kakinya menembus garis ya guys. Di situ dia melihat ada sebuah kayak perkampungan itu perkampungan kumuh. Dan yang lebih mengherankan lagi, yang lebih mengagetkan lagi, si Anton itu melihat penduduk di perkampungan itu dengan wajah dan bentuk tubuh yang aneh katanya. Jadi itu bukan bentuk tubuh manusia, walaupun ada yang menyerupai manusia, tapi itu bukanlah manusia gitu. Dengan bentuk tubuh yang menakutkan serta menjijikan gitu. Dan perumahan itu benar-benar bau dan kumuh. Akhirnya kemudian dia menarik tubuhnya, kemudian dia menceritakan itu kepada Zaki. Apa yang kamu lihat gitu. Si Zaki kan bertanya gitu. Kemudian si Anton menceritakan bahwa dia melihat seperti ini gitu. Nah kemudian si Zaki bilang, yang kamu lihat tadi itu adalah wujud asli dari tempat tinggal jin. Jadi jin sebenarnya itu wujud aslinya itu seperti itu guys, kata Zaki gitu ya. Mereka akan saat mereka tidak ngeh, mereka akan menampilkan wujud asli mereka, keadaan asli mereka seperti itu, yang menakutkan dan menyeramkan. Tapi apabila mereka ngeh atau sadar dengan kehadiran tamu yang akan muncul, mereka akan merubah diri mereka menjadi wah di depan mata manusia biasa. Nah kebetulan saat itu juga si Zaki kemudian menepuk bahu si Anton ya. Terus dia bilang, Ton bentar. Si Zaki langsung kenapa gitu, kamu geser dikit, di belakang kamu ada yang mau lewat, kata Zaki. Si Anton langsung kaget itu, wah kenapa gitu. Pas dia tengok ke belakang, di belakang ada sesosok perempuan dengan rambutnya yang panjang tapi terjuntai ke depan dan menutupi semua bagian wajahnya, hingga wajahnya itu tidak kelihatan sama sekali karena wajahnya juga menunduk ya guys. Dan dia berpakaian putih yang lusuh gitu ya. Kemudian Zakinya terhentak gitu ya. Akhirnya dia geser, apa-apa kamu geser dikit. Si wanita itu pun, sosok wanita itu pun akhirnya berjalan menembus melalui mereka gitu ya. Kemudian lanjut dari percakapan yang tadi ya. Kemudian, nah ini kebetulan tadi ini ada yang lewat, berarti mereka sekarang udah ngeh kalau kita ada di sini. Dengan kehadiran kita mereka sudah tahu gitu. Akhirnya ntar dulu guys, saya jadi merinding guys. Saya ngopi dulu guys. Oke.
Jadi kemudian si sosok wanita tadi ya masuk ke dalam area perkampungan gitu ya. Dan kemudian si Zaki bilang, kamu gini, coba kamu sekarang masuk dan sedikit bersuara, berkedip mata juga tidak apa-apa, sedikit bersuara gitu ya. Jadi saat sebelum masuk melewati garis kamu bersuara, dan tembus garis pun kamu bersuara. Setelah itu kamu boleh diam, tapi yang harus kamu tetap lakukan, salah satu kaki kamu nggak boleh tembus dari garis ini. Artinya kedua kakinya nggak boleh melewati ini. Salah satu kaki harus tinggal di belakang garis ini. Karena kalau dua kaki kamu lewati garis ini, maaf guys, artinya itu kamu udah masuk wilayah mereka dan saya sulit untuk mencari kamu gitu. Dan si Antonnya mengiyakan. Akhirnya dia mencoba melakukan hal yang udah diperintahkan sama Zaki gitu. Dia sedikit bersuara oh sambil masuk gitu, masuk melewati garis. Dan saat melewati garis itu dia melihat ya pemukiman yang tadi kumuh. Ini padahal udah jam 11 lewat ya guys, tapi ada yang keluar lagi ini. Tapi sedikit membuat saya tenang lah, karena dari tadi saya sedikit merinding gitu ya. Jadi kembali lagi yang tadi ya, si Anton tadi setelah melewati garis, kemudian dia melihat di situ ya, dari pemukiman yang kumuh tadi itu menjadi suatu apa ya, kayak istana yang megah. Di sebelah sana itu kayak istana yang megah yang dipenuhi dengan emas, dan di situ tuh kayak ada pasar. Mereka ramai berdagang ya, padahal situ ada lagi malam, tapi banyak banget lampu-lampu gitu, lampu-lampu hias dengan penuh warna-warni, dan orang-orang di situ semuanya wajahnya ceria. Juga banyak katanya ada wanita-wanita yang cantik dan anak-anak yang bermain katanya. Mereka juga kadang-kadang memanggil ayo kemari gitu. Dan hampir saja ya, benar saja, hampir saja satu kaki yang tertinggal di garis itu hampir saja terangkat. Untung aja dia langsung dan dia langsung mundur gitu guys. Tubuhnya Anton itu langsung mundur ke belakang gitu. Si Zaki kan terus memperhatikan gitu. Dan kemudian setelah itu si Zaki bertanya, Ton, apa yang kamu lihat tadi? Apa yang lu lihat tadi di melewati garis? Terus dia menceritakan bahwa di situ semacam ada pemukiman yang indah ya, yang bagus, bahkan ada istana. Semuanya itu terbuat dari emas, dan orang-orang yang tadi saya lihat itu sangat-sangat ceria ya. Orangnya cantik-cantik. Ada anak kecil yang berlari-lari. Mereka jualan buah, makanan, minuman gitu, yang seger-seger gitu. Iya. Jadi yang kamu lihat tadi itu adalah sosok atau penampakan alam jin yang mengetahui dengan kedatangan manusia. Jadi yang selama ini kita tahu gitu ya. Jadi di Sulawesi Tengah ya, tepatnya di Palu itu ada satu tempat yang bernama Wentira guys. Jadi tempat itu juga lumayan terkenal ya dengan kemistisannya gitu ya. Katanya di situ ada alam gaib yang dijaga oleh empat pengawal atau empat apa ya. Saya juga kurang paham gitu ya. Dan di situ katanya banyak banget itu kerajaan-kerajaan yang terbuat dari emas di situ. Dan itu karena mereka tahu dengan kehadiran manusia. Jadi kalau mereka tidak tahu, tampilan atau penampakan mereka sebenarnya tidak seperti itu. Oke guys, tadi itu cerita dari teman saya ya. Ceritanya tuh dari Palu, Sulawesi Tengah, tepatnya itu daerah sekitar pantai timur. Mungkin ceritanya tuh kurang begitu seram, tapi karena memang itu suatu pengalaman ya guys, ya kita ambil hikmahnya aja. Dan saya juga mohon maaf kalau misalnya dalam mengucapkannya ada yang salah gitu ya guys ya.
Dan saya juga terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video saya sampai akhir. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.